lagi bersama Bu Ayu di pagi hari ini. Kita akan belajar bersama-sama tentunya di pagi hari ini ya anak-anak. Namun sebelumnya Bu Guru mau menyapa anak-anak semua dulu. Di hari ini, di pagi hari ini, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Wah, Bu Ayu harap anak-anak semuanya kabarnya penuh dengan semangat, sukacita, dan sehat selalu ya. Walaupun kita berjumpa melalui media seperti ini, anak-anak masih di rumah belajarnya, tapi semangatnya nggak boleh luntur. Harus terus semangat buat belajar. Jangan malas untuk nggak belajar ya anak-anak. Jangan malas untuk belajar. Jadi anak-anak harus terus semangat. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa ya. Dan Ibu pimpin dalam iman Kristiani. Untuk anak-anak semuanya silahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan mari kita berdoa, Ibu pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan berkat-Mu di pagi hari ini. Bapa, kiranya Engkau bimbing kami supaya kami bisa belajar dengan baik sampai akhir nanti. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami Bapa, sehingga kami di pagi hari ini bisa melihat, bisa bernafas, dan bisa bersekolah ataupun belajar dengan baik. Kiranya Engkau bimbing satu persatu dari kami Bapa, sehingga kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, sebelumnya Bu Ayu mau bertanya nih sama anak-anak. Mengapa sih sebelum kita memulai pembelajaran kita harus berdoa dulu? Ada yang tahu anak-anak? Iya, betul. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa dulu supaya Tuhan bisa membimbing pembelajaran kita sampai akhir sehingga pembelajaran kita di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Lalu selain itu supaya anak-anak semuanya diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk terus belajar dan supaya anak-anak bisa memahami materi yang kita pelajari hari ini. Jadi mengapa kita harus berdoa dulu? Karena itu tadi anak-anak alasannya. Lalu anak-anak sebelum kita memasuki ke pembelajaran, Bu Ayu mau mengingatkan dulu nih, bagi anak-anak semuanya wajib untuk absen. Nah, Bu Ayu sudah mempersiapkan Google Form-nya yang akan Bu Ayu bagikan di Google Classroom. Jadi silakan anak-anak absen ya di Google Form yang sudah Bu Ayu siapkan. Lalu setelah itu nanti semuanya harus absen, jadi Bu Ayu tahu siapa saja yang mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Lalu anak-anak tentunya masih semangat dong ya kita sebelum memasuki ke pembelajaran hari ini. Anak-anak harus semangat semua. Kalau misalnya mengawali pembelajaran ini dengan tidak semangat, otomatis nanti anak-anak jadi aduh malas atau mungkin nggak mau belajar. Aduh jangan ya anak-anak, kita harus semangat. Oke anak-anak, supaya anak-anak bisa lebih bersemangat lagi dan yang bagi anak-anak yang belum bersemangat bisa lebih bersemangat lagi, Bu Ayu punya lagu nih buat anak-anak semuanya. Kita nyanyi bersama ya anak-anak, yaitu lagu nasional Maju Tak Gentar. Silakan anak-anak bernyanyi bersama-sama. Serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah. Sudah pada bertumbuh? Wow, udah pada bertumbuh ya, udah pada semangat nih karena habis menyanyikan lagu nasional. Nah, lagu tadi mengingatkan kita ya anak-anak kepada para pahlawan untuk kita terus maju terus bergerak dan terus bersemangat.
Oke anak-anak, langsung saja ya kita memasuki ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada hari ini kita akan belajar yaitu tema 4, kewajiban dan hakku. Lalu subtemanya yang kedua yaitu kewajiban dan hakku di sekolah. Lalu pembelajarannya yang ketiga. Lalu muatan pelajarannya atau mata pelajarannya yaitu ada Bahasa Indonesia, SPDP, dan Matematika. Oke anak-anak, itu untuk materi kita. Lalu materi selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai beberapa gerakan tarian tradisional. Lalu kita akan belajar tentang kalimat masalah. Lalu yang terakhir kita akan belajar tentang bilangan sampai 1000. Nah, kita akan menghitung suatu bilangan yang kemungkinan bilangan tersebut sampai 1000. Itu untuk materi pelajaran kita. Lalu, apa sih manfaat kita belajar tersebut? Apa sih tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan mengamati gambar dan membaca teks tentang daun yang gugur di video pembelajaran ini yang Ibu bagikan, nanti anak-anak dapat menentukan daun yang gugur dan yang disapu dengan 2 bilangan. Lalu dengan mengamati contoh yang dijelaskan oleh guru tentang jumlah daun yang gugur dan tidak gugur, nanti anak-anak dapat membuat pengurangan 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Lalu nanti anak-anak juga akan belajar tentang bilangan yang mencapai 1000. Lalu dengan mengamati teks tentang kegiatan saat jam istirahat, anak-anak dapat menemukan ungkapan atau kalimat yang menyatakan permasalahan di sekolah dengan tepat. Lalu yang keempat, dengan mengamati teks tentang kegiatan saat jam istirahat, anak-anak dapat menentukan penyelesaian masalah sesuai dengan teks tersebut. Lalu yang kelima, dengan mendengarkan penjelasan dari guru tentang gerakan kaki saat mengambil daun yang gugur, nanti anak-anak bisa memahami gerakan kaki dan tangan untuk menari. Lalu setelah memahami gerak kaki dan tangan, siswa dapat memeragakan gerak kaki dan tangan pada sebuah tarian dengan lagu tradisional. Itu untuk tujuan pembelajaran kita anak-anak. Oke anak-anak, itu tadi mengenai tujuan pembelajaran kita. Lalu selanjutnya kita langsung aja ya memasuki ke materi kita pada hari ini. Nah anak-anak, yang pertama nih, Ibu sudah menyediakan teks. Nah ini anak-anak teksnya. Nah ini teksnya mengenai daun yang berguguran. Ibu bacakan dulu ya teksnya. Sekolah Dayu memiliki halaman yang luas. Di halaman sekolah terdapat pohon besar. Setiap hari daunnya berguguran. Penjaga sekolah menyapunya setiap pagi. Namun selalu ada daun gugur yang tersisa. Nah, anak-anak, dari teks ini tentunya anak-anak tahu ya, sering banget nih waktu anak-anak main di taman, lalu ada yang lagi menyapu daun. Ataupun saat di bawah pohon, tentunya banyak daun yang berguguran. Nah, karena daunnya berguguran dan banyak yang berserakan, maka dari itu disapu. Tapi saat disapu, sudah bersih, tapi ternyata masih ada daun yang masih tersisa. Nah, anak-anak tentunya sering ya melihat fenomena ataupun peristiwa seperti ini di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, tentunya dari teks tersebut, Bu Guru mau memberikan contoh nih. Misalnya, daun yang berguguran itu ada 20. Lalu, yang sudah disapu atau yang disapu itu ada 15 daun. Lalu, anak-anak silahkan melihat berapa daun yang tersisa. Iya, betul. Daun yang tersisa itu ada 5. 20 dikurangi 15 yaitu 5. Nah, itu untuk yang mudahnya untuk memberikan contoh kepada anak-anak. Lalu selanjutnya nih, misalnya Ibu punya ataupun Ibu melihat daun yang tersisa ada
10. Lalu silahkan anak-anak mencari pengurangan bilangan dua bilangan cacak yang hasilnya yaitu 10. Silahkan anak-anak, kira-kira berapa nih? Ya, apapun jawaban anak-anak, tentunya harus hasilnya 10. Bu Ayu misalnya punya contoh ya. Tadi yang tersisa daunnya ada 10. Lalu Bu Ayu memberikan bilangannya yaitu 20. Ini 20 daun yang gugur. Lalu daun yang disapu itu ada 10. Nah, berarti tinggal dikurangin aja anak-anak. 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Nah, itu hasilnya. Atau anak-anak punya jawaban yang lainnya, jawabannya coba dihitung. Kalau hasilnya 10, itu berarti betul sekali. Jadi anak-anak cara mudahnya seperti ini. Misalnya, kalau pengurangan berarti hasilnya harus lebih dari 10. Kan di sini hasilnya 10 ya. Berarti anak-anak harus mencari bilangan yang angkanya lebih dari 10. Misalnya kayak Bu Ayu. Bu Ayu itu memakainya 20. Lalu 20 dikurangin 10, itu hasilnya berapa? Iya, hasilnya 10. Hasil 10 ditaruh di sini. Nah, jadi 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Begitu anak-anak. Coba anak-anak mencobanya. Nah, jika nih, ini ada soal ya, jika banyak daun tersisa 50 helai, berapa banyak daun yang gugur dan tersapu? Nah, nih anak-anak, silahkan anak-anak mengerjakan. Coba dicari jawabannya apa kira-kira, berapa ya? Nah, anak-anak sudah ketemu jawabannya ya. Coba Ibu memberikan contoh kepada anak-anak. Misalnya nih, kan tadi banyak daun yang tersisa ada 50. Nah, anak-anak, Ibu mencari ataupun menyebutkan bilangannya yaitu 70. Nah, banyak daun yang gugur ini 70. Kan tadi pengurangan. Kalau tandanya pengurangan berarti harus di atas hasil, dalam arti harus di atas 50. Nah, 70 itu kan lebih banyak dari 50. Ibu pakai 70. Setelah itu 70 dikurangi 50 sama dengan 20. 20-nya ditaruh sini. Nah, maka dari itu ketemulah seperti ini anak-anak. 70 dikurangi 20 hasilnya adalah 50. Nah, punyanya anak-anak apakah hasilnya itu 50? Anak-anak mau pakai 90, 75, 80, 85, mau pakai bilangan apapun, yang penting hasilnya adalah 50. Begitu anak-anak, apakah sudah benar semua jawabannya? Wah, anak-anak hebat semua ya, pintar-pintar semuanya. Bu Ayu punya teks dan ini dia anak-anak teksnya, yaitu tentang kegiatan saat jam beristirahat. Bu Ayu akan membacakannya ya. Didengerin ya anak-anak dan diperhatikan bacaan teks tersebut. Silakan anak-anak memperhatikan dan mendengarkan. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah dan mereka memasukkan ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Dayu senang melihat halamannya bersih kembali. Oke anak-anak, dari teks tersebut, yaitu teks tentang kegiatan saat jam beristirahat, coba anak-anak temukan kalimat yang menunjukkan masalah. Nah, kira-kira mana nih kalimat yang menunjukkan masalah? Coba anak-anak cari. Iya, betul anak-anak. Jadi,
kalimat yang menunjukkan masalah itu apa anak-anak? Sudah ketemu jawabannya? Iya, Iya, betul. Jadi kalimat yang menunjukkan masalah pada teks ini adalah mereka melihat daun berserakan di halaman. Lalu kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalahnya adalah mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkan ke tong sampah organik. Dan itu anak-anak mengenai kalimat yang menunjukkan masalah. Masalahnya apa sih? Oh, ternyata masalahnya mereka melihat daun berserakan di halaman. Di halaman berserakan daun atau daunnya berserakan. Lalu penyelesaian masalahnya itu mereka memunguti daun sambil berbincang. Lalu daunnya diambilin, lalu ditaruh atau dibuang di dalam tong sampah organik. Itu anak-anak mengenai kalimat masalah dan mengenai penyelesaian masalah. Jadi kalimat masalah itu adalah kalimat yang menunjukkan suatu permasalahan dalam teks tersebut atau dalam suatu gambar, suatu teks. Itu mengenai kalimat masalah. Lalu untuk kalimat penyelesaian masalah itu artinya adalah kalimat yang menunjukkan suatu penyelesaian masalah dari teks yang ada. Oke anak-anak, saat anak-anak melihat teks tadi, itu tentunya anak-anak langsung terfikirkan atau berpikir bahwa saat mengambil daun tentunya anak-anak pasti bergerak dong ya. Nah, anak-anak tentunya saat anak-anak mengambil daun yang gugur, tentunya anak-anak selalu menggerakkan kakinya, menggerakkan tangannya, menggerakkan tangan untuk mengambil daun tersebut, menggerakkan kaki untuk berjalan atau pergi ke samping, gerak ke kanan, ke kiri, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak mengenai gerakan kaki dan tangan, tentunya anak-anak tahu dong ya bahwa dengan kita menggerakkan tangan dan menggerakkan kaki saja itu bisa memunculkan yaitu suatu gerakan tarian tradisional. Nah anak-anak tentunya anak-anak pernah dong ya melihat tarian tradisional atau mungkin mencoba tarian tradisional. Kira-kira tarian tradisional seperti apa anak-anak? Iya, betul, pasti menggerakkan tangan dan kakinya ya. Ada juga yang menggerakkan kepala, badan, dan lain sebagainya. Tapi sering-seringnya tangan dan kaki. Tangannya ke kanan, ke kiri, lalu kakinya ke kanan, ke kiri, digerakin, dan lain sebagainya. Nah, ngomongin soal gerakan tarian, tentunya anak-anak sudah tahu berbagai macam tarian tradisional dan bagaimana gerakannya. Silahkan anak-anak membuat ataupun menirukan gerakan tarian tradisional yang ibu bagikan videonya. Silahkan anak-anak mengikuti dan membuatnya. Nanti di video lalu dikumpulin di Google Classroom, dikumpulkan di Google Classroom. Sebelum menari, silahkan anak-anak menyebutkan nama dan nomor absennya. Lalu silahkan anak-anak untuk menampilkan tarian yang sudah Bu Ayu contohkan. Begitu ya anak-anak. Dari sini Ibu akan menyimpulkan ya pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita belajar tentang apa aja? Iya betul, tentang kalimat masalah. Lalu yang kedua, iya betul, kita tadi belajar tentang menghitung kemungkinan bilangan sampai 1000. Kita belajar tentang pengurangan dua bilangan, cacat, dan bilangan 1000. Lalu, iya betul anak-anak, kita membuat gerakan tari, yaitu yang menggerakkan tangan dan kaki. Kita belajar tentang gerakan tari, iya betul. Lalu anak-anak, dari pembelajaran ini tentunya Ibu harap anak-anak semuanya bisa memahami materi yang Bu Ayu ajarkan ya. Nah anak-anak, tentunya anak-anak semuanya jangan lupa ya untuk melakukan ataupun untuk mengerjakan tugas yang Ibu Guru
berikan tadi. Pertama, tugas anak-anak tadi yaitu absen dulu. Absen di Google Form yang sudah Ibu siapkan linknya. Lalu yang kedua, silahkan anak-anak mengerjakan soal evaluasi di Google Form. Linknya juga sudah Ibu Ayu bagikan di Google Classroom. Lalu yang ketiga, silahkan anak-anak mengerjakan soal matematika tadi ya, yang menghitung bilangan sampai 1000 tadi. Lalu yang keempat, silahkan anak-anak membuat video tentang tarian tradisional yang sudah Bu Ayu bagikan atau contohkan kepada anak-anak tariannya. Jadi divideokan dan dikumpulin di Google Classroom. Semuanya dikumpulkan di Google Classroom dan tempat untuk pengumpulannya sudah Bu Ayu siapkan. Itu untuk tugasnya ya anak-anak. Sudah jelas anak-anak? Iya, sudah jelas semua. Sip, anak-anak hebat semua, pintar semua. Oke anak-anak, dan itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Dan alangkah baiknya kita akhiri dengan doa. Karena tadi diawali dengan doa, maka dari itu kita juga harus mengakhirinya dengan doa. Bu Ayu pimpin dalam iman Kristiani ataupun umat Kristiani. Anak-anak yang lain silakan berdoa sesuai umat iman ataupun keyakinannya masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga kami bisa belajar dengan baik dan dengan lancar sampai akhir pembelajaran ini. Kiranya Engkau berikan kami kesehatan selalu Tuhan, supaya kami bisa beraktivitas dengan baik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, materi hari ini. Tuhan, ampuni akan kesalahan dosa kami. Terima kasih. Haleluya, amin. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Dan tentunya anak-anak semuanya terus semangat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya juga. Dan anak-anak kalau keluar rumah menggunakan masker. Lalu jangan lupa cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Sebelum makan cuci tangan. Lalu jaga jarak dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Karena tentunya anak-anak masih tahu ya, ataupun anak-anak tahu kalau virus corona belum hilang atau masih ada di sekitar kita. Maka dari itu terus jaga kesehatannya, konsumsi makanan-makanan yang bergizi dan terus semangat belajarnya. Oke anak-anak, dan akhirnya pembelajaran kita selesai. Terus semangat, akhir kata Bu Ayu pamit dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dari awal sampai akhir ini. Terima kasih banyak dan terus semangat. Salam semangat, salam sehat dari Bu Ayu. Dadah anak-anak.